Jakarta bersiap menyambut Tahun Baru 2026. Meski tanpa pesta kembang api, perayaan malam pergantian tahun tetap meriah menghadirkan 8 panggung hiburan. Perayaan malam pergantian tahun di Jakarta dimeriahkan dengan panggung hiburan. Pemprov mendirikan 8 panggung pada sejumlah titik di pusat kota Jakarta. Panggung utama berada di bundaran Hotel Indonesia, namun pengunjung juga bisa merasakan tahun baru di titik lain. Seperti di Bundaran Patung Kuda, Bundaran Senayan, hingga Monas dan Kota Tua. Beragam hiburan juga disiapkan menemani warga jelang detik-detik pergantian tahun. Mulai dari pertunjukan musik, seni, hingga hiburan rakyat pada ruang terbuka. Agar perayaan berjalan lancar, jam operasional turut diperpanjang. MRT dan LRT akan beroperasi hingga pukul 2 dini hari. Begitu juga dengan KRL komuter lain yang tersedia hingga dini hari. Sementara itu, Transjakarta tetap beroperasi selama 24 jam. Karena itu, masyarakat disarankan untuk menggunakan transportasi umum ketika menuju titik panggung hiburan. Namun bila tetap menggunakan kendaraan pribadi, sejumlah kantong parkir disediakan di sekitar pusat keramaian. Dengan hiburan yang tersebar dan transportasi yang siaga, diharapkan perayaan malam tahun baru kali ini berlangsung meriah dan juga nyaman. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini di Bundaran HI Jakarta, sudah ada rekan Ismalia. Ya Ismalia, selamat siang. Bagaimanakah persiapan perayaan malam pergantian tahun di sana? Ya, selamat siang, Syamar dan juga pemirsa. Tidak terasa hari ini sudah merupakan hari terakhir di tahun 2025 dan besok sudah masuk di tahun 2026. Dan kalau ditanya bagaimana persiapan di tempat kami melaporkan, tepatnya di Bundaran HI, di sini bisa kami ceritakan untuk yang pertama merupakan lalu lintas. Kalau di sini lalu lintasnya masih lancar, Syamar, namun memang nantinya akan diadakan Car Free Night yang dimulai pada pukul 18.00 hingga pukul 2 pagi. Jadi nanti untuk jalan di sekitar Tamrin ini khususnya akan ditutup mulai pukul 18.00 dan masyarakat yang mau ke Bundaran HI ini bisa menggunakan moda transportasi umum. Dan juga bisa kami ceritakan juga untuk persiapan di Bundaran HI untuk panggung ini bisa dilihat di belakang kami untuk persiapannya ini sepertinya sudah cukup matang dan tadi juga sudah dilakukan cek sound karena nantinya akan di sini akan diadakan panggung musik dengan diisi dengan band-band ternama dan juga pemusik-pemusik kecintaan para remaja seperti itu, Camar. Jadi mungkin nanti di sini akan meriah sekali dan memang berbeda dengan tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya identik dengan pesta kembang api, namun di tahun ini tidak ada pesta kembang api. Namun masyarakat tidak perlu khawatir karena meriahnya tahun baru akan digantikan oleh atraksi drone yang nanti akan menimbulkan suasana meriah juga, Camar. Dan selain di Bundaran HI, ini ada sekitar 8 panggung yang sudah disediakan. Jadi nanti kalau misalnya Camar dan juga pemirsa tidak sempat untuk ke Bundaran HI, ada 8 panggung, salah satunya ada di Monas dan juga Kota Tua. Dan untuk masyarakat dihimbau malam tahun baru nanti menggunakan moda transportasi umum karena moda transportasi umum ini juga akan beroperasi hingga pukul 2 pagi. Sekian, kembali ke Anda, Camar. Baik, terima kasih rekan Ismalia, selamat bertugas kembali. Pada malam pergantian tahun, Jakarta akan steril dari kendaraan pribadi. Dinas Perhubungan telah menyiapkan rute alternatif dan berikut kantong-kantong parkir sebagai antisipasi penutupan ruas jalan. Bila Anda berencana merayakan tahun baru dengan keliling pusat kota Jakarta, maka sebaiknya rencana ini dipertimbangkan. Karena Dinas Perhubungan akan mensterilkan sejumlah ruas jalan utama dan mengalihkan arus lalu lintas. Penutupan jalan akan dimulai pada tanggal 31 Desember sejak pukul 18.00 hingga tanggal 1 Januari dini hari. Penutupan mulai dari Jalan Jenderal Sudirman, MH Tamrin hingga Bundaran Hotel Indonesia dan sekitarnya. Pemerintah mengimbau agar warga memanfaatkan transportasi umum. Namun bila membawa kendaraan pribadi bisa melewati jalur alternatif yang telah ditentukan. Di antaranya melintasi Jalan Galunggung, Jalan Tendean, hingga Dukuh Atas dan juga Kampung Melayu. Selain itu, sejumlah kantong-kantong parkir juga disiapkan di sekitar Bundaran Hotel Indonesia. Antara lain parkiran Plaza Indonesia, Grand Indonesia, hingga area Irti Monas. Penutupan jalan dilakukan untuk memberi ruang bagi pejalan kaki, panggung hiburan pada malam tahun baru di Jakarta. Meskipun tanpa pertunjukan kembang api, malam tahun baru tetap dimeriahkan dengan 8 panggung hiburan. Tim Liputan iNews melaporkan.
Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang ini. Kami sudah bergabung dengan Brigadir Rizka dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Selamat siang, bagaimanakah pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Ya baik Camar, dan selamat siang pemirsa. Siang hari ini saya langsung melaporkan langsung dari kawasan exit Purwakarta, Jawa Barat, di mana menjelang H-1 perayaan malam pergantian tahun, bisa kita saksikan bersama saat ini kondisi arus lalu lintas di belakang saya di ruas tol Jakarta Cikampek, baik yang mengarah ke wilayah timur maupun arah sebaliknya terpantau dalam kondisi ramai lancar. Hingga siang ini belum terlihat adanya antrian kendaraan atau bottleneck selepas keluar dari gerbang tol Cikopo. Kendaraan yang akan menuju ke jalur arteri Pantura terpantau dapat memacu kendaraan dengan kecepatan normal tanpa hambatan berarti. Meskipun situasi masih relatif kondusif, dominasi kendaraan sumbu 3 ke atas terpantau masih melintas di ruas arteri. Perlambatan kecepatan sejauh ini hanya terjadi menjelang antrian traffic light Cikopo, khususnya dari arah Jomin menuju ke arah Purwakarta, namun tidak menimbulkan penumpukan yang signifikan. Guna mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang diprediksi akan meningkat signifikan pada sore hingga malam nanti, petugas juga telah menyiapkan sejumlah strategi pengamanan, yaitu adanya skema penyempitan lajur secara situasional menjelang titik traffic light. Tujuannya adalah untuk mengatur ritme kendaraan agar masuk ke gerbang tol secara teratur dan mencegah penguncian arus di persimpangan. Bagi kendaraan dari arah Purwakarta Kota yang akan menuju ke tol atau Jomin, arus akan dialihkan untuk berbelok ke kiri terlebih dahulu, di mana langkah ini diambil untuk memecah pertemuan arus yang berpotensi memicu kemacetan. Selanjutnya, pemantauan arus saat ini juga diperkuat melalui pemanfaatan CCTV yang terintegrasi di pos terpadu untuk menganalisis data kepadatan secara real time, guna menentukan perlu tidaknya pemberlakuan kontraflow atau pengalihan arus lebih lanjut. Kami juga mengingatkan kepada Anda untuk tetap waspada saat melintas di jalur arteri Purwakarta, dari blind spot saat berada di sekitar truk bermuatan besar, serta antisipasi pergerakan angkutan umum yang kerap menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya. Selain itu, mengingat saat ini wilayah Purwakarta dan sekitarnya memasuki musim penghujan dengan intensitas yang tidak menentu, kami juga menghimbau kepada para pengendara untuk meningkatkan kewaspadaan ekstra. Pastikan juga lampu utama dan wiper kendaraan Anda berfungsi dengan baik, serta hindari berhenti di bawah pohon besar atau papan reklame jika terjadi angin kencang. Dan untuk informasi arus lalu lintas selengkapnya, Anda juga dapat menghubungi kami di 1500669 atau melalui SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan menuju Indonesia tertib dan salam presisi. Demikian laporan dari Brigadir Rizka langsung dari kawasan exit tol Cikopo, Purwakarta, Jawa Barat. Kembali ke Camar, silahkan. Baik, terima kasih Brigadir Rizka atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Korlantas Polri memperketat pengamanan pada malam tahun baru. Sebanyak 800 personil dikerahkan untuk pengamanan dengan pola terpadu, serta penerapan rekayasa lalu lintas di titik rawan keramaian. Korlantas siaga melakukan pengamanan malam tahun baru berdasarkan 4 klaster yang telah ditentukan. Salah satunya adalah lokasi-lokasi yang digunakan masyarakat untuk merayakan pergantian tahun. Sebanyak 800 personil disiapkan untuk melakukan pengamanan malam tahun baru di sejumlah titik rawan kepadatan. Korlantas Polri menambahkan sejumlah daerah telah menerapkan kebijakan pembatasan perayaan, termasuk pelarangan pesta kembang api seperti di DKI Jakarta dan Bali. Seperti DKI itu ada pelarangan pesta kembang api tersebut di Bali. Kemarin saya berkunjung di Bali. Moga-moga tempat-tempat yang menjadi lokasi kita sudah mempersiapkan secara optimal, secara kolaboratif untuk dilakukan pola pengamanan. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Persiapan terus dilakukan di sejumlah daerah di tanah air menjelang tahun baru seperti di Banjarnegara, Jawa Tengah. Polisi menggelar pengamanan dan sterilisasi hotel untuk mengantisipasi aksi teror.
Jelang tahun baru, sejumlah pengamanan terus dilakukan, di antaranya sterilisasi hotel untuk ibadah umat Kristiani, seperti di Hotel Sentral di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menggunakan alat detektor dan anjing pelacak, petugas menyisir satu persatu ruangan yang bertujuan memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung hotel maupun dalam rangka ibadah malam tahun baru. Kami himbau kepada masyarakat pada saat perayaan tahun baru, malam tahun baru, untuk mematuhi peraturan berlalu lintas. Di antaranya adalah tidak usah berkonvoi dengan menggunakan kendaraan. Kemudian kami menghimbau juga untuk tidak merayakan dengan kembang api atau petasan, karena itu sangat mengganggu masyarakat yang lain. Di samping itu adalah bentuk empati saudara kita yang sedang bencana di beberapa lokasi. Ratusan personil gabungan dari Polres maupun Polsek pun akan menjaga keamanan hotel maupun tempat-tempat wisata. Petugas mengimbau masyarakat agar selalu menaati peraturan yang berlaku dalam menyambut malam tahun baru. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Libur panjang Natal dan Tahun Baru di ruas Jalan Arteri Karawang, Jawa Barat kembali dibanjiri oleh ribuan kendaraan dari dua arah berlawanan. Kepadatan kendaraan terjadi dari arah ibu kota Jakarta ke arah timur maupun dari arah timur ke arah ibu kota Jakarta. Padatnya volume kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 4 pribadi serta roda 2. Untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan panjang, petugas memperlakukan rekayasa lalu lintas dengan sistem buka tutup di simpang pertigaan Pendai secara situasional. Diperkirakan arus puncak libur panjang Tahun Baru akan terjadi pada Rabu malam. Menjelang malam pergantian tahun, pedagang petasan dan kembang api di Makassar, Sulawesi Selatan terjaring razia. Warga sebelumnya diimbau untuk merayakan pergantian tahun dengan tidak berlebihan sebagai bentuk empati terhadap korban bencana di Pulau Sumatera. Tim Opsnal Polsek Makassar merazia sejumlah pedagang petasan dan kembang api di sepanjang Jalan Veteran, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Razia ini menindaklanjuti imbauan untuk tidak melakukan pesta kembang api di malam pergantian tahun. Warga yang kedapatan asik berpesta kembang api di jalanan diberi peringatan. Sebagai bentuk empati akan bencana yang menimpa Pulau Sumatera, warga diimbau tidak merayakan malam pergantian tahun dengan berlebihan. Tadi kami sempat mengamankan kurang lebih 60 batang beberapa jenis petasan di Jalan Veteran. Setelah kami periksa ternyata pelaku usaha tersebut memiliki izin menjual. Demikian. Seluruh petasan dan kembang api yang disita dari sejumlah pedagang kemudian diamankan di Mapolsek Makassar untuk proses lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiyaksa, iNews melaporkan. Momen libur panjang Natal dan Tahun Baru, objek wisata Gembira Loka Zoo Yogyakarta diserbu wisatawan dari berbagai daerah. Selama musim libur, pengunjung Gembira Loka tembus 10.000 orang per hari. Libur panjang akhir tahun, objek wisata Gembira Loka Zoo di Yogyakarta dipadati ribuan wisatawan. Beragam zona satwa favorit, diantaranya zona reptil, primata, hingga gajah menjadi favorit pengunjung di Gembira Loka Zoo. Berdasarkan data pengelola, jumlah kunjungan pada hari Selasa tembus di angka hampir 11.000 pengunjung. Dengan didominasi wisatawan keluarga yang datang dari berbagai daerah di luar Yogyakarta. Pengunjung juga bisa menikmati transportasi dalam area seperti kereta keliling dan kapal katamaran. Rangka liburan Natal sama Tahun Baru. Jogja itu kan terkenal sama wisata dan makanannya ya, kuliner. Jadi kita bisa dapat semuanya itu dalam satu kota. Manajemen Gembira Loka menyebutkan bahwa tren peningkatan pengunjung sudah mulai terasa sejak awal libur tanggal 25 Desember lalu. Selama libur Nataru tercatat 10.000 lebih wisatawan perharinya datang ke Gembira Loka Zoo.
Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan libur weekend yang rata-rata di kisaran 3.000 hingga 4.000 pengunjung. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Galih Wisma, iNews melaporkan.